Sahabat Lapita, kembali lagi bersama kami di Lapita News Sepekan. Berbagai informasi menarik dan teraktual terjadi di Lapas Perempuan Jakarta dalam sepekan terakhir di antaranya. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Pejabat dan pegawai Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta mengikuti kegiatan Term of Reference sesi coaching dengan tema Gali Potensi Diri dan Identifikasi Dukungan untuk Peningkatan Kualitas Kinerja. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Pemasyarakatan, kemudian sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan Komunitas Berdaya Indonesia, Dr. Insinyur Lely Wahyuniar MSc. Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 40 orang pegawai ini dilakukan dengan sesi coaching, di mana para pegawai mendapatkan coaching dari para coach profesional dengan tujuan untuk mempersiapkan para pegawai yang siap dalam persaingan global, pertumbuhan ekonomi dan bisnis, serta kesadaran terhadap peran human capital. Tim dari Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan monef penyelenggaraan bahan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Kegiatan monitoring penyelenggaraan makanan ini dipimpin oleh Bapak Sumarwoto Hendra Budiman, Kabid Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Perawatan, dan Rehabilitasi. Monitoring ini meliputi kegiatan dari mulai penerimaan, pengolahan sampai dengan pendistribusian makanan kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Kegiatan ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan makanan bagi warga binaan. Dari hasil pengamatan tim monitoring Kanwil DKI Jakarta, Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta telah melaksanakan penyelenggaraan bahan makanan dan pendistribusian makanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Bunga Bangsa Insan Mandiri memberikan pelatihan kemandirian kepada warga binaan. Pelatihan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan warga binaan menjadi manusia yang produktif, terampil dan mandiri dalam rangka turut membangun perekonomian nasional. Pelatihan ini dilaksanakan bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang semata, melainkan dapat menjadi bekal peluang usaha bagi warga binaan. Hingga saat ini, sebanyak 70% warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta telah memiliki sertifikat keterampilan yang akan berguna bagi mereka saat mereka kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaan layanan kesehatan di Lapas Perempuan Jakarta, kader kesehatan yang merupakan warga binaan kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang terjadi di dalam blok hunian. Dengan kata lain, kader kesehatan berperan sebagai kepanjangan tangan dari petugas kesehatan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan khususnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, sehingga dapat membantu pelaksanaan layanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan warga binaan. Lapas Perempuan Jakarta melaksanakan kegiatan rolling gembok dan perawatan yang diawasi langsung oleh Kasih Adkamtib dan dilaksanakan oleh Kasubsi Keamanan beserta jajaran. Diawali dengan mempersiapkan perlengkapan dan daftar pertukaran gembok dari masing-masing kamar hunian warga binaan. Gembok dibawa ke area steril dan dilakukan pertukaran gembok sesuai dengan daftar yang telah dibuat. Gembok yang sudah ditukar dikembalikan ke kamar hunian masing-masing sesuai daftar oleh petugas. Rolling gembok dan perawatan sarana ini dilaksanakan sebagai deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Hari Kesaktian Pancasila mempunyai makna yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Setiap warga negara wajib melakukan penghormatan kepada seluruh pahlawan yang telah berjatuhan dalam melakukan tugas melindungi Pancasila. Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Upacara diselenggarakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19.
Kegiatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan dengan Inspektur Upacara Aan Aini, PLT Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, dan Komandan Upacara Devita Nur Anggraini, Kepala Subseksi Keamanan, dan diikuti oleh pejabat struktural, petugas administrasi, dan anggota Regu Jaga Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Itulah tadi berita yang terjadi dalam sepekan terakhir, dan untuk tetap update berita seputar Lapas Perempuan Jakarta, terus saksikan kami di Lapitan News Sepekan. Saya Sartika, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.